Suara tenang perlahan bergema di langit. Setelah itu, dengan lembut menyebar. Selusin ditambah anggota tentara terendam hitam, yang merupakan bawahan Ling Quan, tercengang. Mereka tidak pernah menduga Ling Quan akan kalah telak di tangan Xiao Yan. Mereka telah dengan jelas melihat pertukaran seperti kilat sebelumnya. Xiao Yan bahkan tidak menggunakan teknik Dou Tunggal sejak awal. Dengan kata lain, Xiao Yan mengandalkan Dou Qi di dalam tubuhnya, namun dia tidak hanya memblokir semua teknik Dou Ling Quan tapi dia telah menangkap Ling Quan dengan cara seperti pencahayaan setelah hanya beberapa pertukaran. Kejutan yang telah dibentuk oleh adegan ini sangat besar bagi mereka. Ini, dia adalah sampah klan Xiao yang dibicarakan Komandan Ling Quan. Kekuatan seperti itu, bahkan di antara anggota generasi muda klan Gu, dia bisa berada di peringkat 10 besar. Selusin orang pelas saling berhadapan. Mereka semua melihat ekspresi terkejut di mata satu sama lain. Serangan sederhana Xiao Yan telah memberi mereka kejutan besar. Pengalaman bertarung orang ini jauh lebih besar daripada pengalaman bertarung Ling Quan. Selain itu, Dou Qi-nya kokoh. Sekilas, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah seseorang dengan fondasi yang sangat kuat. Kekuatan Ling Quan diperoleh setelah menjalani baptisan di altar. Selain itu, belum banyak marah setelah pembaptisan. Dibandingkan dengan Dou Qi Xiao Yan, Dou Qi-nya sangat samar. Para tetua berpakaian hitam perlahan mengangguk setelah menyaksikan pemandangan di langit. Suara mereka mengandung beberapa pujian. Dari kokohnya Dou Qi Xiao Yan, mereka bisa mengatakan bahwa dia benar-benar mengandalkan dirinya sendiri untuk berlatih selangkah demi selangkah. Seseorang dengan karakter tangguh seperti itu pasti akan maju lebih jauh di jalan pelatihan dibandingkan dengan Ling Quan di masa depan. Orang Ling Quan ini benar-benar mencari penghinaannya sendiri kali ini. Sun Er di sampingnya tidak merasa sedikit pun terkejut dengan pertempuran seperti kilat sebelumnya. Dia memiliki pemahaman yang sempurna tentang kekuatan Xiao Yan. Ling Quan telah diberkati dengan bakat luar biasa sejak dia masih muda. Meskipun dia telah menjalani pelatihan elit klan Gu, dia jarang mengalami duel hidup dan mati. Pengalaman tempurnya sama seperti langit dan bumi jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Biasanya, tidak mungkin untuk mengatakan apapun dari aura seseorang, tetapi kesenjangan antara keduanya jelas terungkap sekarang setelah mereka bertarung. Ekspresi Ling Quan berubah pucat karena evaluasi Xiao Yan, yang dipenuhi dengan belas kasihan. Tubuhnya terus gemetar. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba berubah semerah darah. Dou Qi di dalam tubuhnya bergejolak melonjak. Wajah Ling Quan semerah darah. Auranya juga tiba-tiba melonjak pada saat ini. Dou Qi yang megah dan berwarna perak diaglomerasi di telapak tangannya dengan cara seperti kilat. Ular perak yang tak terhitung jumlahnya bergoyang-goyang di semua tempat. Telapak tangannya kemudian bergetar dan dengan keras menabrak tangan Xiao Yan. Ledakan. Perubahan mendadak Ling Quan telah menyebabkan Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya. Tangannya meringkuk saat dia nyaris menghindari tangan Ling Quan yang terbang. Tangan kanannya dikencangkan menjadi kepalan tangan saat dia meninju dada Ling Quan dengan kecepatan seperti kilat. Ledakan. Cahaya petir di permukaan tubuh Ling Quan melayang sebelum berputar dengan cepat. Ini membentuk perisai petir setinggi setengah kaki di depan dadanya dalam sekejap mata, benar-benar menghalangi pukulan ini dari Xiao Yan dalam prosesnya. Apakah menurutmu kamu, sampah dari klan Xiao, memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi komandan ini? Perisai pencahayaan membentuk gelombang demi gelombang riak saat menghalangi kekuatan pada tinju Xiao Yan. Wajah Ling Quan menjadi sangat ganas saat ini. Darah berlama-lama di matanya, menyebabkan dia tampak sangat menakutkan. Kerahasiaan teknis? Mata Xiao Yan menyipit saat merasakan aura Ling Quan, yang tiba-tiba melonjak. Tubuhnya berkedip dan dia dengan gesit mundur selusin langkah. Mengubah keterampilan darah? Orang ini benar-benar tidak ingin hidup. Dia bahkan telah menggunakan teknik rahasia yang merugikan diri sendiri semacam ini. Ekspresi para tetua berpakaian hitam di halaman tanpa sadar tenggelam ketika mereka melihat ini. Segera, tatapan mereka beralih ke Sun Er saat mereka bertanya, "Nona muda, tidak perlu repot tentang dia." Sun Er menggelengkan kepalanya. Sudut mulutnya berisi senyum samar dan dingin, dia hanya mencari penghinaannya sendiri.
Cahaya petir melintas di seluruh tubuh Ling Kuan di langit. Benda berwarna merah darah samar-samar merembes keluar. Tatapannya menatap Xiao Yan dengan kejam saat dia mengepalkan tinjunya. Tombak panjang petir, penuh dengan jejak darah, perlahan muncul. Xiao Yan memperhatikan Ling Kuan, yang membawa momentum yang menakutkan. Alisnya samar-samar berkerut. Teknik rahasia klan Gu cukup kuat. Saat ini, kekuatan orang ini harus mendekati level bintang 7 Douzong. Namun, terlepas dari seberapa kuat teknik rahasia itu, sama sekali tidak berguna jika seseorang tidak memiliki dasar yang kuat. Sampai sekarang, Anda belum mencapai bahkan setengah dari harapan saya. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia memang melebih-lebihkan Ling Kuan ini sedikit. Meskipun kekuatan Ling Kuan telah mencapai Douzong bintang 5, dari cara Xiao Yan melihatnya, dia paling mirip dengan Douzong bintang 4. Jika dia tidak memiliki bantuan teknik Dou kelas tinggi itu, bahkan beberapa bintang Douzong dengan fondasi yang kuat bisa bertarung dengannya selama lebih dari 100 pertukaran. Ling Kuan telah menggunakan teknik rahasia dan dengan paksa meningkatkan kekuatannya ke puncak Douzong bintang 6, dekat dengan tingkat bintang ke-7. Namun, di mata Xiao Yan, yang telah menggunakan perubahan pertama dari api langit 3 perubahan misterius, Ling Kuan masih tidak menimbulkan banyak ancaman. Apa yang Anda anggap diri Anda? Begitu komandan ini menangkapmu, aku pribadi akan merawat mulutmu ini. Kata-kata Xiao Yan telah menyebabkan keganasan di mata Ling Kuan menjadi lebih padat. Sesaat kemudian, dia akhirnya tersenyum lebar. Tubuhnya gemetar dan menghilang dari tempatnya. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya setelah melihat sosok Ling Kuan menghilang. Kakinya tiba-tiba tapi lembut bergeser setengah langkah ke kiri. Ledakan! Setelah kakinya baru saja bergeser, ruang di belakang Xiao Yan tiba-tiba beriak dan tombak seperti kilat menembus keluar darinya seperti sambaran petir. Setelah itu, ia disikat oleh bahu Xiao Yan dan terbang melewati. Tubuh tombak tiba-tiba bergetar setelah meleset. Segera, itu meringkuk menjadi busur aneh saat dengan kejam menembak ke arah kepala Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Dia menyandarkan kepalanya ke belakang dan tombak panjang itu melewati wajahnya. Kakinya menginjak ruang kosong pada saat yang sama, dan tubuhnya berputar dengan cepat seperti giroskop. Segera setelah itu, tendangan yang sangat kuat diayunkan dengan kejam ke ruang kosong di sampingnya. Ledakan! Tendangannya terbang keluar dan riak terbentuk dari ruang kosong. Tubuh Ling Kuan melintas dan muncul. Perisai cahaya pencahayaan sekali lagi muncul di depannya. Namun, perisai ini tidak dapat memblokir semua kekuatan. Kekuatan yang tersisa masih mengguncang Ling Kuan sampai dia mundur beberapa langkah dengan sedih. Ekspresi Ling Kuan menjadi gelap dan serius setelah tubuhnya ditarik kembali. Dengan bantuan momentum penarikannya, segel di tangannya sekali lagi berubah dan Douki yang agung dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Xiao Yan menyipitkan matanya saat melihat ini. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi garis hitam buram yang keluar. Setelah menderita kerugian terakhir, Ling Kuan tidak lagi berani mendekati Xiao Yan. Tangannya melepaskan tombak panjang petir, dan tubuhnya membentuk sikap setengah berputar. Pada saat yang sama, kakinya dengan kejam menendang gagang tombak panjang. Ledakan! Tombak panjang petir itu seperti naga perak. Meminjam kekuatan sengit ini, ia menembak ke arah Xiao Yan dengan cara yang ganas. Sosok Xiao Yan berhenti saat dia melihat cahaya perak itu melesat. Sebuah bayangan tetap ada sementara tubuhnya tiba-tiba dipercepat. Tubuhnya melompat, dan jari-jari kakinya secara akurat menekan tubuh tombak panjang itu. Setelah sedikit kontak, tubuh Xiao Yan muncul di depan Ling Kuan dengan cara seperti hantu. Segel balik laut? Xiao Yan baru saja terwujud saat cahaya dingin melintas di mata Ling Kuan. Sidik jari seperti kristal energi dengan kejam menabrak bagian depan Xiao Yan. Sidik jari Ling Kuan dengan cepat diperluas di mata hitam gelap Xiao Yan. Kepala Xiao Yan tiba-tiba berbalik dengan sangat terkejut. Pada saat yang sama, telapak tangannya bergegas keluar dari samping telinganya saat dia mengulurkan tangannya. Setelah itu, sikunya dengan kejam memotong ke depan seperti pisau. Retak! Siku Xiao yang ditutupi oleh nyala api hijau giok saat dengan kejam menabrak pergelangan tangan Ling Qian.
Kekuatan yang kuat menyebabkan pergelangan tangan Ling Quan mengeluarkan suara retak tulang yang jelas. Serangan Xiao Yan kejam dan cepat. Dia bahkan tidak membiarkan Ling Quan bereaksi sedikit pun saat sikunya menghancurkan pergelangan tangan Ling Quan. Ekspresi tanpa ampun juga melintas di matanya saat tinjunya, yang ditutupi oleh api hijau giok, dengan kejam menabrak wajah Ling Quan. Sebelum tangisan menyedihkan Ling Quan bisa dipancarkan, karena rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari pergelangan tangannya, angin panas dan kencang, yang bertiup di depannya, menyebabkan kepalanya dipenuhi keringat dingin. Selama selusin pertukaran singkat ini dengan Xiao Yan, dia benar-benar bisa dianggap telah mengalami apa artinya dengan mempertaruhkan satu kehidupan untuk mengambil yang lain. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Ling Quan menjadi dingin adalah bahwa hanya Xiao Yan yang berusaha mengambil nyawa orang lain selama seluruh pertarungan. Setiap kali Ling Quan menyerang, Xiao Yan akan menghindar tepat pada saat yang paling berbahaya dan kritis. Ledakan. Tinju yang dibungkus oleh api hijau giok baru saja akan menyerang Ling Quan ketika penghalang petir sekali lagi muncul. Itu hampir tidak berhasil memblokir pukulan di tengah suara rendah dan dalam. Sebelum Ling Quan bisa bersantai setelah memblokir serangan Xiao Yan, dia terkejut menemukan begitu banyak bayangan tinju tiba-tiba muncul di depannya. Kekuatan ganas dan ganas yang terkandung dalam setiap bayangan tinju menyebabkan jantungnya bergetar. Bayangan tinju mengalir ke perisai cahaya di depannya seperti badai, menyebabkan riak terus terbentuk. Sesaat kemudian, ledakan akhirnya terdengar. Perisai itu meledak di bawah suara jernih ini. Ledakan. Rasa dingin muncul di mata Xiao Yan saat perisai petir itu hancur berantakan. Tinju Xiao Yan berubah, dan dengan kejam menghantam wajah Ling Quan dengan matanya yang terkejut. Tinju Xiao Yan mendarat dengan kuat, menyebabkan Ling Quan memuntahkan seteguk darah segar bersama dengan beberapa gigi patah. Tubuhnya dengan keras melesat ke belakang seperti burung dengan sayapnya patah. Setelah itu, dia bertabrakan dengan dinding halaman. Kekuatan menakutkan mengguncang dinding sampai runtuh. Fragmen batu terbang ke segala arah, berubah menjadi tumpukan puing. Xiao Yan tanpa ekspresi. Tubuhnya melintas, dan dia mendarat dari langit. Sebuah kaki dengan kejam menembak dan menendang tumpukan puing-puing. Jeritan tajam yang menyedihkan terdengar setelah lubang yang dalam dan gelap terbentuk. Kaki Xiao Yan perlahan mendarat di reruntuhan. Dia meringkuk tangannya dan kekuatan hisap melonjak keluar. Banyak pecahan batu hancur. Setelah itu, Ling Quan, yang berlumuran darah segar, terungkap di bawah pecahan batu. Setelah melirik Ling Quan, Xiao Yan meraih dengan tangannya dan mengisap Ling Quan ke telapak tangannya dari seberang angkasa. Komandan Ling Quan, apakah sampah klan Xiao ini memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi Anda? Tangan Xiao Yan dengan lembut memegang leher Ling Quan. Saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan sedikit kekuatan dan komandan tentara terendam hitam ini, yang telah bertindak arogan di depannya saat itu, akan kehilangan nyawanya. Ling Quan berjuang sejenak saat dia melihat wajah yang tersenyum. Matanya akhirnya mengungkapkan beberapa teror. Dia ingat bahwa Xiao Yan bahkan tidak pernah menggunakan satu teknik dou dalam pertarungan ini dengannya. Ini semacam penghinaan, tetapi meskipun ini masalahnya, Ling Quan masih kalah. Selain itu, dia telah kalah dengan sangat menyedihkan. Hanya pada saat inilah dia mengerti bahwa Xiao Yan, berdiri di depannya, bukan lagi douling kecil dari akademi dalam saat itu. Sebuah sungai mengalir 30 tahun ke barat dan 30 tahun ke timur. Seseorang seharusnya tidak pernah memandang rendah orang muda. Hari ini, gilirannya untuk membayar hutang sejak saat itu. Sudut mulut Xiao Yan melengkung menjadi senyum dingin saat dia mengamati ekspresi ketakutan yang muncul di mata Ling Quan. Dia percaya bahwa setelah pertarungan hari ini, dia akan meninggalkan jejak dan fobia di hati pihak lain. Di masa depan, terlepas dari tingkat apa yang dicapai Ling Quan ini, bayangan kegagalan ini akan muncul dari dalam jiwanya selama dia berdiri di depan Xiao Yan. Hal ini akan mengakibatkan Ling Quan tidak dapat mempertahankan kondisi puncaknya di depan Xiao Yan. Xiao Yan dengan erat memegang leher Ling Quan dengan tangannya. Sesaat kemudian, dia melemparkan Ling Quan, dengan kejam mengirimnya ke pilar batu pavilion batu.
Kekuatan yang kuat itu menyebabkan beberapa garis menyebar di pilar batu. Ledakan. Ling Quan tidak bisa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah segar setelah menerima pukulan berat seperti itu. Kekuatan hidupnya lemah saat dia berbaring di tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Komandan Ling Quan. Selusin ditambah anggota tentara terendam hitam buru-buru bergegas setelah melihat ini. Ling Quan bagaimanapun juga adalah atasan mereka. Jika dia dipukuli sampai mati oleh Xiao Yan di tempat ini, mereka pasti akan kesulitan lolos dari hukuman saat mereka kembali ke klan Gu. Tenang, dia masih hidup. Xiao Yan secara acak menggosok tinjunya di pakaiannya saat dia samar-samar memberitahu mereka. Meskipun dia benar-benar tidak menyukai ini, Ling Quan dan Sun Er mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu, dia tetap bukan orang yang sembrono. Dia jelas mengerti bahwa jika dia membunuh Ling Quan, Sun Er akan berakhir dalam masalah, terutama jika dia bertanggung jawab atas segalanya. Xiao Yan tidak senang hal seperti itu terjadi. 10 ditambah tentara terendam hitam itu akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka saling berhadapan hanya untuk menghela nafas pelan. Salah satu dari mereka berpisah dari kelompok dan mengambil Ling Quan, yang telah berubah menjadi tumpukan lumpur. Setelah itu, tubuh mereka bergerak, dan mereka bergegas ke binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Mereka tidak pernah menerima itu apapun perintah penatua. Selain itu, bahkan jika mereka menerimanya, mereka tidak berani menyerang dengan Sun Er di sekitarnya. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki dukungan yang sama dengan Ling Quan di belakang mereka. Hehe, teman muda, kamu benar-benar kejam dalam seranganmu. Kemungkinan Ling Quan akan membutuhkan 2 hingga 3 bulan untuk pulih sepenuhnya dari luka-luka itu. Selain itu, bahkan jika dia pulih sepenuhnya, dia kemungkinan akan menderita beberapa gejala sisa. Pria tua berjubah hitam itu melirik Xiao Yan dengan makna yang lebih dalam saat dia mengomentari situasinya. Xiao Yan tersenyum. Meskipun luka-luka itu serius, itu setidaknya lebih baik daripada kehilangan nyawa seseorang. Jika dia tidak takut memberi Sun Er masalah yang tidak perlu, Ling Quan akan mati hari ini. Mata Xiao Yan beralih ke Sun Er di sampingnya. Keengganan melonjak ke dalam hatinya. Dia bertanya, apakah kamu pergi sekarang? Sun Er dengan lembut mengangguk. Dia hanya bersama Xiao Yan sebentar, namun kelompok Ling Quan sudah mengejarnya. Jika dia tinggal sedikit lebih lama, kemungkinan orang-orang yang akan datang berikutnya tidak akan berada di level Ling Quan. Apalagi jika pihak lain masih bersikeras membawa Xiao Yan kembali ke klan Gu, akan benar-benar ada masalah. Melihat ini, Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan berhenti mengatakan apapun untuk menahannya. Dia tahu bahwa Sun Er punya alasan untuk terburu-buru pergi. Tunggu aku di klan Gu. Setelah saya berpartisipasi dalam pil gathering dan menyelamatkan guru, saya akan menuju ke klan Gu untuk mencari Anda. Sun Er tersenyum manis saat melihat ekspresi serius Xiao Yan. Dia dengan lembut memiringkan dagunya yang seputih salju dan berkata, Sun Er akan menunggumu. Setelah mengatakan ini, Sun Er mempelajari Xiao Yan sebelum dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya yang indah bergerak, dan dia melompat ke langit. Dia dengan lembut mendarat di kepala binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Rambut hitam berkibar, menyebabkan dia tampak seperti peri dunia lain. Sikapnya yang halus memberi seseorang perasaan yang mempesona. Haha, anak kecil Xiao Yan, hati-hati. Cepat tingkatkan kekuatan Anda. Jangan biarkan nona muda datang dan membantu Anda lain kali. Sebagai seorang pria, seseorang akan lebih mampu jika seseorang bergantung pada diri sendiri. Para tetua berpakaian hitam tertawa pada Xiao Yan. Ruang di sekitar mereka segera menjadi terdistorsi, dan sosok mereka perlahan menghilang dari tempatnya. Mereka sudah berada di binatang bertanduk tunggal bersayap 4 saat mereka muncul lagi. Sun Er menoleh dan menatap pemuda itu, yang berdiri tegak dan lurus di bawah. Sesaat kemudian, dia dengan lembut mengayunkan lengan bajunya. Angin liar terangkat, dan binatang bertanduk tunggal bersayap 4 itu mengeluarkan raungan rendah dan dalam. Setelah itu, ia mengepakkan keempat sayapnya, membawa angin liar saat dengan cepat terbang keluar dari kota Ye. Xiao Yan gege, hati-hati.
Suara lembut ditransmisikan dengan angin. Setelah itu bertahan dan memasuki telinga Xiao Yan. Mata Xiao Yan menatap sosok hitam yang berangsur-angsur menjadi jauh. Tangannya perlahan dikencangkan di bawah lengan bajunya. Sun Er, tunggu aku di klan Gu. Saya akan mengungkapkan kekuatan yang bahkan klan Gu harus lihat. Saya ingin memberitahu mereka bahwa penglihatan Anda benar. Klan Xiao tidak memiliki siapapun yang tidak berguna. Sosok hitam besar itu dengan cepat menghilang di cakrawala. Pada saat yang sama, suasana di dalam halaman menjadi sedikit sepi sebagai hasilnya. Mata Xiao Yan menatap sosok hitam yang menghilang ke cakrawala. Hanya beberapa saat kemudian dia menghela nafas lembut. Tenang, bukannya kamu tidak bisa bertemu satu sama lain di masa depan. Xiao Yi dengan lembut menghibur saat dia berdiri di belakang Xiao Yan. Xiao Yan juga tersenyum saat mendengar ini. Dia menganggukkan kepalanya, berbalik ke sudut di luar halaman, dan bertanya sambil tersenyum, Penatua Ye Zong, bisakah Anda masuk untuk rapat? Haha, Tuan Xiao Yan terlalu sopan. Tawa Ye Zong buru-buru terdengar segera setelah Xiao Yan berbicara. Segera dua sosok dengan cepat memasuki halaman. Mereka adalah Ye Zong dan Xin Lan. Xiao Yan membalikkan tubuhnya dan duduk di dalam pavilion batu. Ye Zong dan yang lainnya mengikutinya. Setelah itu, mereka semua duduk dan memfokuskan mata mereka pada Xiao Yan. Penatua Ye Zong, bolehkah saya tahu berapa banyak waktu yang tersisa sampai dimulainya Pil Gathering? Selain itu, apa pemilihan sebelum Pil Gathering? Xiao Yan tersenyum saat dia bertanya. Informasi yang diketahui Xiao Yan tentang Pil Gathering tidak sedetail yang diketahui Ye Zong. Jika kita menghitung waktu yang tersisa, kita harus memiliki sekitar 7 bulan. Namun, Pil Gathering adalah acara terhormat yang jarang terlihat di Menara Pil atau bahkan di wilayah Central Plains. Oleh karena itu, ada juga banyak aturan yang harus diikuti. Cukup banyak orang akan tiba di kota Pil Suci setengah tahun atau bahkan setahun sebelum dimulainya Pil Gathering. Ye Zong tertawa. Kota Pil Suci. Haha, kota Pil Suci adalah lokasi markas Menara Pil. Itu juga disebut kota Pil. Ye Zong tersenyum dan menjelaskan. Pemilihan Pil Gathering dimaksudkan untuk menghilangkan beberapa dari mereka yang ada di sana hanya untuk membuat angka. Bagaimanapun, Pil Gathering adalah pertemuan alkemis termegah di seluruh benua. Para alkemis tanpa keterampilan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Para peserta Pil Gathering akan membutuhkan surat rekomendasi terlebih dahulu. Ini tidak banyak masalah. Ini hanyalah formalitas. Ketika saatnya tiba, orang tua saya akan menyiapkan satu untuk Tuan Xiao Yan. Klan Ye saya mungkin menurun, tetapi masih memiliki kualifikasi untuk menulis surat rekomendasi ini. Selain persyaratan yang sangat keras pada kemampuan seseorang, aspek lain dari Pil Gathering cukup baik-baik saja. Ada juga persyaratan yang cukup longgar dalam hal usia peserta. Selama seseorang bukan iblis tua yang terkenal di seluruh benua, semua orang dapat berpartisipasi. Tentu saja, setiap orang hanya dapat berpartisipasi dalam Pil Gathering sekali seumur hidup mereka. Jika seseorang berpartisipasi di dalamnya kali ini, seseorang tidak akan lagi memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di waktu berikutnya. Tidak ada batasan usia. Bukankah ini sedikit tidak adil bagi beberapa alkemis yang lebih muda? Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar ini. Dia merajut alisnya saat dia berkomentar. Haha, di mana ada keadilan mutlak di dunia ini? Selain itu, sebagian besar dari mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk datang dan berpartisipasi dalam Pil Gathering memiliki beberapa bakat. Mereka semua berpikir bahwa mereka memiliki berat yang cukup. Ye Zong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pemilihan Pil Gathering dipisahkan menjadi tingkat surga, bumi, dan manusia. Dengan kata lain, itu setara dengan 3 babak eliminasi. Hanya mereka yang bisa bertahan melalui babak eliminasi surga dan tetap di belakang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi final. Tingkat surga, bumi, dan manusia. Xiao Yan tanpa sadar mengangkat alisnya. Itu memang layak menjadi pertemuan alkemis termegah. Hanya pemilihannya saja sudah serumit ini. Haha, memang cukup merepotkan.
Mereka yang ingin berpartisipasi dalam Pil Gathering sebagian besar akan tiba di kota Pil Suci sekitar 2 hingga 3 bulan sebelumnya. Dengan kata lain, Tuan Xiaoyan hanya memiliki 4 bulan waktu persiapan. Ye Zhong menyeringai dan mengangguk. 4 bulan. Xiaoyan majut alisnya sedikit saat mendengar ini. Baru sekarang dia merasakan betapa terdesaknya waktu dia. Dia perlu mendapatkan 3.000 api yang membakar. Sebelum itu, bagaimanapun, dia harus mendapatkan posisi 10 besar di Pil Gathering. Jika tidak, yang lainnya hanya akan menjadi omong kosong. Xiaoyan juga berpikir untuk mengambilnya dengan paksa. Namun, Menara Pil adalah faksi teratas di wilayah Central Plains. Lupakan masalah dia tidak memiliki kekuatan untuk merebutnya dengan paksa. Bahkan jika dia berhasil merebutnya, pihak yang akan dia sakiti adalah semua alkemis di wilayah Central Plains. Dia akan menjadi musuh bersama semua alkemis. Xiaoyan merasa kepalanya menjadi mati rasa hanya dengan memikirkannya. Selain itu, aspek menakutkan dari Menara Pil bukanlah kekuatan permukaannya, tetapi kemampuan pemanggilannya yang menakutkan. Xiaoyan telah mengalami kemampuan seorang alkemis tingkat tinggi untuk mengumpulkan orang. Selain itu, ketika jumlah ini diperbesar berkali-kali, kemampuan memanggil itu kemungkinan akan sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata, menakutkan. Sepertinya aku harus serius berlatih penyempurnaan obat selama 4 bulan ini. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat dia bergumam pelan di dalam hatinya sendiri. Meskipun dia cukup percaya diri, Pil Gathering ini tidak akan seperti pertemuan besar alkemis Kekaisaran Jiama. Semua alkemis luar biasa di Central Plains akan berkerumun ke Pil Gathering. Ini karena semua orang tahu bahwa selama seseorang menonjol dalam Pil Gathering, itu akan setara dengan menjadi elit di antara pekerjaan alkemis di mana saja di benua ini. Kehormatan itu kemungkinan adalah tujuan akhir yang diperjuangkan oleh banyak alkemis. Oleh karena itu, bahkan Xiaoyan merasakan banyak tekanan saat menghadapi alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua. Xiaoyan perlahan menghembuskan nafas setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Matanya melirik Xinlan di sampingnya sebelum melihat wajah Ye Zhong yang tersenyum. Jarinya dengan lembut mengetuk meja batu sebelum akhirnya dia bertanya sesaat kemudian, "Penatua Ye Zhong. Saya berjanji pada Xinlan saat itu bahwa saya akan membantu klan Ye Anda dalam mendapatkan kembali kursi penatua Menara Pil. Saya, Xiaoyan, adalah seseorang yang menepati janjinya. Bisakah Anda memberitahu saya tentang kualifikasi yang dibutuhkan seseorang untuk memasuki kursi penatua ini?" Xinlan dan Ye Zhong awalnya terkejut ketika mereka mendengar pertanyaannya. Kegembiraan dan kegembiraan liar melonjak ke wajah mereka segera setelah itu.